menemui, mungkin masih. Para calon perangkat desa gagal di Kabupaten Pati hari ini melakukan aksi damai atau demo di depan kantor Kabupaten Pati dan depan kantor DPRD Kabupaten Pati untuk menuntut usut tuntas semua yang terlibat manipulasi pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Aspirasi rakyat yang mana kami menjadi korban dari sistem yang terstruktur, sistematis dan masif, di mana kejadian ini terjadi di seluruh Kabupaten Pati yang melaksanakan tes Prades. Bongkar Prades! Bongkar semuanya Prades! Bongkar! Sejauh mana hak angket yang sudah digulirkan oleh DPRD Kabupaten Pati? Sejauh mana keseriusan dari anggota Dewan? Di sini kami dari Capraga Kabupaten Pati yang terdiri dari anggota-anggota maupun peserta yang ikut tes Prades. Bukan kita berarti gagal, tapi kami digagalkan oleh sistem sudah direncanakan sebelumnya. Tegakkan hukum! Tegakkan hukum! Bongkar kecurangan Prades! Bongkar! Sistem sudah dimainkan sebelumnya. Patut diduga ada keterlibatan semua pihak, baik Kades, panitia pengisian tingkat desa, tingkat kecamatan maupun kabupaten. Kami minta semua diusut tuntas. Baik seandainya ada keterlibatan dari bupati, tidak sungkan-sungkan untuk APH menindaklanjuti laporan tersebut. Perlu kami beritahukan bahwa laporan kami selain di Polres Pati sudah sampai ke Polda Jateng, bahkan kita sudah ke Mendagri, sampai juga kita laporan ke KPK. Mudah-mudahan dengan kita turun ke sini, seandainya KPK tidak berani turun, kita akan lebih baik KPK dibubarkan saja. Kalau tidak ada keseriusan dari KPK, di sini patut diduga terjadi jual beli jabatan dalam pengisian perangkat desa yang berlangsung. Gerakan ini sejauh mana, Pak? Ya, ini hanya baru jilid pertama. Nanti kita berjilid-jilid. Bila perlu 30 juz, tiap hari kita kawal. Kita adakan demo tiap hari sampai 30 hari bila perlu. Nah, ini tadi kan tidak ditemui bupati ataupun DPR. Iya. Dari Capraga sendiri seperti apa? Ya, kami menduga ada main mata karena kedip kanan kedip kiri bisa saling ketemu. Jadi kami menduga sudah main mata antara anggota dewan yang terhormat dengan panitia pelaksana dan secara otomatis adalah pihak Pemkap. Nah, sebelumnya kan sudah melaporkan ke pihak Polres Pati. Iya, sudah. Sampai saat ini sejauh mana sih? Itulah yang akan kita selanjutnya, aksi kita ke sana adalah untuk menanyakan keseriusan dari APH dalam hal ini kepolisian, sejauh mana perkembangan kasus yang sudah kita laporkan ke Polres. Berarti tanda kutip ada dugaan kami duga masuk angin. Iya, kami duga bisa masuk angin. Kalau tidak kita kawal terus, kita kerokin. Nanti kalau masuk angin kita kerokin. Ya, tuntutan kita selain audit forensik adalah keseriusan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan-laporan dari kami. Nah, selain di Polres Pati, kemana lagi, Pak? Kita sudah laporan ke Polda Jateng, Ditreskrimsus Polda Jateng untuk membongkar tes CAT. Kemudian untuk jual beli jabatan, dugaan jual beli jabatan kita sudah laporkan ke KPK. Dan mudah-mudahan ini kabar gembira buat kita semua, buat rekan-rekan Capraga Kabupaten Pati. Tadi saya sudah mendapat telepon dari Capraga Kabupaten Blora bahwa BSSN maupun KPK akan segera turun. Dan Pati menjadi pionir pergerakan tersebut. Di awal dari Blora, kemarin kita sudah ada podcast dan ada keseriusan dari aparat penegak hukum dalam arti ini KPK. Dalam minggu ini kita akan kedatangan tamu istimewa dari KPK. Pelaporannya terkait ini, Pak, terkait tidak ada tanggapan dari, ataupun respon dari pihak bupati atau wakilnya bagaimana di acara kali ini? Ya, kita mohon maaf, patut diduga bupati dan sejajarannya main mata. Masuk angin, kembung, istilah kita kekenyangan kue-kue
kue-kue bagi-bagi Prades kemarin. Jadi tidak mau menemui Ya, saya dengan Demo ini ya, Muhammad Pak? Kundori. Jadi tidak mau menemui para demonstran ini, Pak? Iya, belum mau menemui. Mungkin masih lelah, kekenyangan, dapat duduman kue, Mas. Ini kan baru musim sedekah bumi maupun hitanan maupun istilahnya kawinan. Jadi masih kenyang dengan kue itu. Terima kasih ya. Kuasa hukum dari Capraga minta sedikit tambah tanggapan tidak ditemuinya peserta demo oleh Bupati maupun DPRD, Pak. Ya, sebagai kuasa hukum saya merasa bahwa respon birokrat eksekutif Bupati dalam hal ini dan anggota DPRD yang tidak menemui masyarakat yang merasa diri dicurangi itu sangat disayangkan, karena ini kan masyarakat mereka, dan karena itu harusnya kalau Pemda, Bupati dan DPRD merasa sebagai wakil dan pelayan masyarakat, harusnya ditemui, ditanya apa yang jadi masalah. Kalau kemudian ada fakta dan data tentang masalah itu, harusnya dibuat. Jangan sampai kemudian perkara ini bergeser ke aspek hukum dan pasti mereka akan terjerat jika ini bisa diwujudkan oleh teman-teman. Dan saya pikir itu yang ada, fakta-fakta yang ada, indikasi yang ada bukti-bukti, sediaan bukti yang cukup. Ada permainan-permainan di dalam perekrutan perangkat desa ini. Keterlibatan banyak pihak ada, dan yang paling bertanggung jawab terhadap persoalan ini adalah Pak Bupati. Karena sejatinya perekrutan kepala desa ini, perangkat desa ini harusnya diserahkan ke desa, itu kewenangan desa. Tapi justru ditarik ke kabupaten sehingga permainannya menjadi sangat tidak menarik. Ya. Sejatinya itu menjadi kewenangan desa yang melakukan itu. Faktanya ini ditarik menjadi kepentingan kabupaten. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Karena itu kita berharap pihak kepolisian mengusut ini, dan teman-teman dari Capraga itu sudah melaporkan ini kepada pihak kepolisian. Kita dorong agar ini dibuka, termasuk pihak Unisbank. Ini bagaimana ada dugaan bahwa ada permainan-permainan yang dilakukan lewat tes komputer itu. Selama ini kan sudah melakukan laporan di Polres Pati, Pak. Sudah. Sejauh mana sih, Pak, prosesnya? Penanganannya gimana, Pak? Sampai sekarang masih pemanggilan, dan saya merasa bahwa polisi belum serius. Berarti ada dugaan masuk angin, Pak, ya? Ya, saya nggak tahu masuk angin atau malas saja, karena tidak ada anginnya. Ya, kita berharap dan kita desak, kalau nanti misalnya ini tidak ditindaklanjuti, pasti akan dorong, kita akan audiensi dengan pihak kepolisian agar ini diseriusin. Karena kelihatannya kasus ini kecil, tetapi sebenarnya kalau dilihat itu miliaran rupiah ini, permainan miliaran rupiah, puluhan miliar ini. Bukan sekedar 1.000 rupiah atau 10.000 atau ratusan juta, ini angka besar yang kelihatan kecil, tetapi itu menyangkut kepentingan banyak orang. Bila penanganannya itu mandul, itu apa yang langkah Bapak yang Ya kan, melakukan? bukan hanya kasusnya laporan Capraga yang mandul, banyak perkara yang mandul di sini. Makanya saya berharap teman-teman wartawan juga bertanya kepada pihak kepolisian, kenapa ada banyak perkara termasuk Capraga ini kok agak mandul, masuk angin apa tidak ada angin. Ya, saya nggak tahu, kita ditanyakan aja sama mereka. Dan Pak, siapa? Dengan adanya gerakan hari ini belum meliputi dari berapa desa dan berapa perangkat desa yang saat dibangun. Ini merupakan satu gerakan bersama-sama yang melibatkan atau sebagian kecil, Pak. Ya, mereka tergabung dalam Capraga, calon perangkat desa gagal. Mereka meminta kantor saya untuk mendampingi mereka untuk memperjuangkan hak mereka, sekaligus membongkar perkara ini. Ada dugaan tindak pidana korupsi. Dugaan tindak pidana korupsi ini dicurigai ada banyak pihak yang terlibat dan nilainya miliar, bahkan puluhan miliar. Sementara yang sudah mewakilkan bantuan ini berapa Organisasi, ketua dan sekretaris organisasi Capraga. Ya, dan tidak semua. Jadi saya sebagai pengacara di sini merasa bahwa saya ini warga Pati. Saya sudah 20 tahun di Pati ini dan merasa sedih melihat perkembangan Pati yang terus menerus
terjadi hal-hal yang tidak benar. Perangkat desa ini adalah layanan masyarakat Pati. Kalau ini dilakukan perekrutan dengan curang-curang, maka masyarakat Pati yang menjadi korban. Terus kira-kira Bang Jilet, kalau menanti dari tindakan dari teman-teman ini yang dipasang bagi melangkah ke Bupati, ke DPRD maupun ke Pak Kapolri atau Kalimantan, berikutnya Pasti ada langkah berikutnya. Kita berharap ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Pihak Bupati bisa menjelaskan, kemudian pihak Unisbank bisa menjelaskan dugaan-dugaan yang dilakukan yang diduga oleh teman-teman Capraga ini. Kalau ini tidak bisa diselesaikan, pasti lewat jalur hukum. ada rencana untuk melangkah yang sudah dilakukan selama kunjungan tadi? Oh, masih kita rencanakan, tapi yang paling kita dorong adalah aspek pidana. Ini sudah dilaporkan. Di Polres sudah dilaporkan, juga sudah disampaikan pada KPK, dan kita dorong KPK akan turun ke bawah. Sementara Pak Gubernur sudah pernah klarifikasi Oh, masih belum. Saya baru diminta jadi pengacara kan 3 hari lalu. Ya. Pati, Suaka Indonesia TV, Basudewo melaporkan.